Jerman. Sebelum saya masuk ke intinya, saya akan menjelaskan apa itu hubungan bilateral. Hubungan bilateral itu adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak, khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. Menurut kemlu.go.id, saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara, termasuklah negara Jerman. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman dibuka secara resmi pada tahun 1952. Namun, hubungan Jerman dengan Indonesia merupakan hubungan persahabatan Jerman terlama dengan negara di luar Eropa, jauh sebelum kemerdekaan. Istilah Indonesia yang menjadi nama negara kita juga dipopulerkan oleh orang Jerman. Hubungan dagang Jerman dan Indonesia bisa ditelusuri sejak abad ke-19. Sebagai contoh, 7 tahun setelah Siemens didirikan di Jerman, pada tahun 1854, rumah Siemens sudah aktif di Surabaya. Selain itu, Indonesia juga memainkan peranan yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah kesusastraan dan seni Jerman pada abad ke-19. Hubungan Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman sejak tahun 2012 kembali mencapai milestone baru dengan disepakatinya dokumen The German-Indonesia Joint Declaration for a Comprehensive Partnership oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kanselir Angela Merkel di Jakarta tanggal 10 Juli 2012. Sejak tahun 2012, kedua negara telah menjadi mitra dagang strategis komprehensif yang bertekad untuk terus mengembangkan hubungan bilateral secara positif, konstruktif, dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman tersebut semakin meningkat dan erat dengan adanya momentum kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Berlin pada 17 sampai 18 April 2016. Presiden Joko Widodo dan Kanselir Angela Merkel telah menyepakati kembali penguatan hubungan kemitraan strategis. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman terdapat pada beberapa bidang. Ialah yang pertama pada bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Hal ini dikarenakan dimensi dan cakupan kerjasama ekonomi di Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi, sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Di sektor perdagangan, Jerman merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Jerman antara lain minyak kelapa, sawit, karet, kopi, teh, rempah-rempah, dan lain-lain. Sementara produk ekspor Jerman ke Indonesia umumnya barang manufaktur seperti kendaraan bermotor, pengangkut mesin, dan lain-lain. Sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman yang melakukan bisnis di Indonesia, yaitu Adidas, BMW, Allianz, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Jerman menjadi satu dari tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan Indonesia sejak generasi pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, diperkirakan sebanyak 27.000 pelajar Indonesia telah melanjutkan studi di Jerman. Berdasarkan data lapor diri atau LADI KBRI Berlin bulan Oktober 2017, saat ini terdapat 6.371 mahasiswa di Indonesia di Jerman dalam berbagai jenjang, mulai dari sekolah bahasa hingga program doktoral. Indonesia dan Jerman melakukan kerjasama pendidikan dalam bentuk penerapan pendidikan sistem ganda untuk menghasilkan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurangnya tenaga kerja di tahun 2030 mendatang. Sistem ini akan diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Dukungan dan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta juga diperlukan untuk kelancaran
dari program memajukan mahasiswa di Indonesia. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.